Halo teman-teman semua, pada video ini kita akan mempelajari cara memasukkan formula pada halaman Microsoft Excel. Di sini kita akan melihat beberapa jenis input yang akan kita lakukan dan hasil yang akan dimunculkan. Misalnya, jika terdapat data yang akan kita jumlahkan, terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan hasilnya. Misalnya, teman-teman dapat melakukannya dengan manual, yaitu tekan sama dengan. Ingat, semua perhitungan dalam Microsoft Excel perlu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi misalnya kita lakukan dengan penjumlahan manual, hasilnya adalah 20, atau cara kedua adalah menggunakan referensi sel seperti yang dijelaskan sebelumnya. Misalnya di sini teman-teman boleh ketik manual sama dengan C4 tambah C5 tambah C6 tambah C7, kemudian tekan enter. Teman-teman juga boleh tekan sama dengan, kemudian klik pada selnya C4, kemudian masukkan tambah C5 tambah C6 tambah C8, kemudian tekan enter. Hasilnya akan tetap sama. Dan yang terakhir adalah menggunakan rumus sum. Rumus sum ini dapat kita masukkan dengan cara manual sama dengan sum, buka kurung, kemudian teman-teman dapat memilih datanya, misalnya dari C4 sampai C7, tinggal di blok, di mana di sini teman-teman tidak wajib memberikan tanda kurung, tapi boleh dibiasakan untuk memberikan kurung penutup agar ketika kita memiliki formula yang panjang, kita tidak terlupakan untuk memberikan tanda kurung penutup. Kemudian tekan enter. Nah, untuk auto sum dapat dilihat pada bagian home. Di sini terdapat auto sum. Biasanya auto sum dapat digunakan ketika kita berada pada bagian bawah dari data yang ingin kita jumlahkan. Jadi kita cukup klik pada bagian yang ingin kita tampilkan totalnya, kemudian tekan auto sum ke enter. Hasilnya adalah seperti ini. Dari ketiga input ini, yang paling disarankan adalah input dengan cara melakukan referensi sel atau menggunakan formula. Mengapa? Karena input dengan manual hasilnya berupa hasil yang statis. Artinya ketika kita mengubah data di sini 3, maka hasilnya tidak akan berubah. Untuk cara kedua lumayan efektif namun tidak efisien karena kita perlu mengetikkannya satu persatu. Sedangkan yang terakhir kita cukup blok data-data mana saja yang ingin kita jumlahkan. Demikian penjelasan tentang cara memasukkan formula pada Microsoft Excel. Sampai jumpa di video berikutnya.